Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi khairi ma yuhmad wa usolli wa usallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yu'ad. Suma amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, qalu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut taslim, kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita, tokoh masyarakat kita, bil khusus Bapak Ustadz Haji Mubayyan, orang guru ya, Masykur Mubayyan ya, juga Ustadz Adi Sulaiman ya, alhamdulillah beliau sudah memimpin acara dari awal sampai sekarang. Mudah-mudahan Haji Adi Sulaiman diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Juga Ustadz kita, Ustadz Haji Jarakasih, juga seluruh jamaah, bil khusus Sohibul Bait yaitu Bapak Maroni dan Ibu Syifa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa hadir di rumah Sohibul Bait dalam acara Walimatul Aqiqah. Dikemas juga dengan acara haul. Ini kira-kira kalau ada 2 tema, berapa menit nih saya ceramahnya nih Ustadz Adi nih? Jam 9:30 lah gitu ya. Setengah jam cukup atau kepanjangan kira-kira? Kepanjangan 20 menit kalau begitu ya enggak. Insyaallah hikmah akikah 10 menit. Tuan rumah bebas 20 menit katanya, setuju katanya ya. Nyenengin orang kan pahala enggak kira-kira? Pahala. Jadi kalau ceramahnya sebentar, nyenengin enggak tuh kira-kira? 20 menit insya Allah ilmu yang kita dapatin bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Bicara tentang akikah, jamaah yang mati Allah, dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi. Dia punya kitab fikih judulnya Al-Majmu'. Al-Majmu' artinya yang dikumpulin. Makanya beliau cara mengarang kitab tersebut isinya mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama. Jadi bukan mazhab Syafi'i doang yang pakai, mazhab di luar Syafi'iyah juga pakai, karena di situ merangkum pendapat ulama ini, mazhab ini. Nanti di ujung beliau akan sampaikan ini yang kita pakai dalam pandangan Imam Syafi'i. Begitu tuh dalam kitabnya judulnya Al-Majmu'. Beliau katakan tentang bab akikah di sana, al-aqiqatu ma yuzbahu anil maulud. Tuh di awal tuh kita buka bab akikah, kalimat awalnya al-aqiqatu, akikah itu hewan yang kita sembelih. Hewan yang kita sembelih. Dalam agama Bapak Ibu, hewan yang kita sembelih itu ada 5. Ada 5 hewan yang kita sembelih dalam ajaran agama Islam. 3 jadi tetap sunnah, 2 berubah hukumnya, tadinya sunnah berubah jadi boleh. Totalnya ada berapa? Ada 5. Yang pertama akikah nih, yang malam hari ini kita hadiri acaranya. Hewan akikah yang disembelih kalau ada anak yang baru lahir. Yang kedua namanya udhiyah. Namanya apa? Udhiyah, yang kita sebut zaman sekarang ibadah kurban ya kan. Yang ketiga sunnah juga nih. Yang ketiga sunnah juga ya, setelah akikah, setelah udhiyah ya. Yang ketiga namanya adalah apa tuh ya,
rojabiyah ya. Yang ketiga namanya rojabiyah. Apa tuh rojabiyah? Hewan yang disembelih saat masuk bulan Rajab. Biasanya orang-orang dulu tuh di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau masuk bulan Rajab mereka akan menyembelih tuh hewan-hewan tersebut ya, menyambut kedatangan bulan Rajab. Tuh itu yang keberapa tuh? Yang ketiga namanya rojabiyah. Yang keempat, hewan yang kita sembelih namanya atiroh. Namanya apa? Atiroh. Atiroh itu apa? Anak hewan ternak yang kita piara, anak pertama. Jadi kalau orang Arab miara kambing misalnya, kan nanti lahir tuh anak pertama tuh. Itu namanya atiroh. Disembelih, dibagiin dagingnya buat masyarakat. Disembelih, dibagiin dagingnya buat masyarakat. Tujuannya apa? Biar peternakannya jadi maju dan sukses ya. Itu namanya atiroh. Zaman sekarang masih banyak dilakuin nih atiroh. Biasanya udah bukan hewan yang disembelih, tapi makanan jadi. Pak Ustadz, saya punya usaha apa nih, jual beli makanan misalnya kan, rumah makan. Maka biar rumah makan saya berkah, saya kasih nih makanan gratis di masjid untuk dibagi-bagi kepada jamaah. Biasanya dikasih hari Jumat, namanya Jumat berkah tuh. Jadi orang yang melakukan Jumat berkah itu dalam agama disebut atiroh. Sedangkan yang terakhir namanya hadiyu. Yang terakhir namanya hadiyu. Hadiyu itu hewan yang kita sembelih saat kita berangkat haji. Kalau kita berangkat haji, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita nyembelih kambing di sana. Itu namanya hadiyu. Dari 5 hewan tadi yang tetap sunnah cuma 3. Yang pertama hadiyu, yang kedua akekah, yang ketiga adalah udahiyah. Jadi akekah ini kata Imam An-Nawawi, kita kembali ke kitab Mayuzbah, hewan yang kita sembelih. Ada kemiripan kata beliau, fahuwa sunnatun kal udhiyah. Akekah mirip-mirip seperti udhiyah. Mirip-mirip seperti udhiyah. Di mana miripnya? Wahai Imam Nawawi. Yang pertama, mirip dia tuh sama-sama syaratnya harus hewan ternak. Udah masuk usianya, dalam keadaan sehat, begitu. Boleh kambing laki, boleh kambing perempuan. 1 orang 1 hewan. 1 orang 1 hewan. Nggak boleh 1 kambing dipakai buat seluruh apa tuh, banyak keluarga. Nggak boleh 1 hewan, harus 1 kambing. Pak Ustadz, itu tetangga kita kaya banget, sultan dia di Bangka. Waduh, sultannya Riyadul Abidin. Nyembelihnya bukan kambing, nyembelihnya sapi. Maka kalau sapi yang disembelih, kalau kurban kan boleh 7 sapi ya. Kalau kurban juga boleh 7 jiwa ya. Kalau onta bisa 10 kan begitu. Tapi kalau dipakai buat akekah hanya boleh 1 jiwa. Kambing 1 anak, sapi juga boleh untuk 1 anak. Gak boleh 7 anak kembar nyembelihnya sapi, kagak boleh. Ya, harus 1 orang 1 hewan tuh ya. Kemudian persamaan berikutnya kata beliau, yang namanya akekah dengan udhiyah itu ada bagian kaki yang diberikan buat seseorang. Kalau udhiyah kambing kita sembelih, ya kan? Ada bagiannya tuh yang kita kasih buat pengurban. Biasanya di Riyadul Abidin dikasih bagian mananya kira-kira? Paha depan apa paha belakang kira-kira? Paha belakang. Gedean paha belakang ya dagingnya. Iya, itu namanya kita berpolitik biar tuh yang ngurban tahun depan ngurban lagi, karena dikasihnya bagian belakang. Kalau kita kasih bagian depan, dia entar gerutu, kecil banget ini, besok gua nggak di sini dah. Makanya kita tuh kasihnya yang belakang. Begitu juga akekah kata beliau. Akekah ada anggota hewan yang harus kita sedekahin, bukan harus sih, sunnah disedekahin. Buat siapa? Watusannu antuhda yadul rijlul aqiqah
lil qabilah. Begitu kalimatnya kata Imam Nawawi. Jadi kambing yang kita sembelih buat akikah, kaki bagian depannya. Kaki bagian, kalau tadi kan kaki bagian belakang buat kurban. Kalau akikah kaki bagian depan. Dihadiahin buat siapa? Buat qabilah. Qabilah itu artinya orang yang nyembelih kambing akikah kita. Kira-kira di Masjid Riyadul Abidin siapa tukang sembelihnya kira-kira? Ustaz kasih. Berarti kalau dia nyembelih hewan akikahnya, kita hadiahin tuh kaki kambing bagian depannya, ya. Bukan kaki ceker, bukan. Kalau orang Arab ya bilang kaki sampai lengannya. Bukan benar-benar kaki, mah kuku kalau begitu namanya, ya. Lain lagi kalau ya. Kalau ya enggak, jadi sampai lengan gitu ya. Sampai lengan. Dihadiahin buat yang kalau 2 kambing berarti 2 kaki. Jar kasih dapat nggak tuh kakinya kira-kira? Nggak sampai ya nggak. Zaman sekarang sudah berubah, wahai Imam Nawawi. Yang nyembelih nggak butuh kaki kambing, butuh mentahnya tuh kata Pak Haji, ya kan? Jadi diganti kaki kambing dengan mentahannya, ya nggak? Paham nggak nih kira-kira? Paham. Jadi begitulah dalam penjelasan kitab Al-Majmu' yang namanya ibadah yang kita hadiri saat ini dengan nama akikah. Apa yang dilakukan pada akikah ini? Tidak lain Nabi sunnahkan kita setelah disembelih watut'am, dagingnya diberikan makan buat saudara-saudara kita, buat tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Sama kan kayak kurban. Kalau kurban cuma dagingnya mentah, kalau akikah dagingnya matang. Udah matang belum nih Bang Marul nih? Udah ada di belakang. Ya ada, katanya ada, insya Allah. Jadi dihidangkan masyarakat dalam keadaan matang. Disinilah agama berbicara, jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita dalam hidup bermasyarakat disunahin untuk demen berbagi kepada orang lain. Ada acara akikah ngasih makan tuh, ya kan? Ntar kalau anaknya laki disunat, kita undang lagi orang, kita kasih makan. Ntar anaknya udah gede nikah, kita undang lagi, kita kasih, namanya walimatul arus, kan begitu, ya kan? Pokoknya Islam ini sangat mendorong umatnya melalui akikah ini, hikmahnya semangat memberi makan kepada orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak kita temukan beliau semangat kalau memberi kepada orang lain. Pernah dalam satu hari Rasulullah menyembelih di pagi hari seekor kambing. Lalu beliau berpesan kepada istrinya, "Ya Humairah, berikanlah kambing ini buat kaum muslimin dan muslimat tetangga kita." Nabi pergi ke masjid, sore balik lagi. Beliau tanya, "Ya Humairah, apa yang tersisa dari kambing yang tadi saya suruh kau bagi-bagi kepada masyarakat?" Ya, Aisyah menjawab, "Yang tersisa bagian yang paling kau sukai ya Rasulullah." Nabi paling suka kaki kambing bagian depan. Kaki kambing bagian tuh Nabi suka tuh, kaki sama lengan itu tadi tuh ya. Tuh Nabi paling suka. Maka kata Aisyah, itu bagian kambing kaki bagian depan ada di dapur, itu yang tersisa buat kita ya Rasulullah. Nabi jawab, "Kau salah wahai Aisyah, ya, ucapanmu harus diluruskan." "Salah di mana ya Rasulullah?" "Justru yang tersisa bukan kaki kambing tadi, yang tersisa buat kita seluruh kambing yang kau bagi-bagikan buat kaum muslimin. Justru yang kau sisakan di dapur itu akan menjadi kotoran. Dia hanya buat menegakkan tulang belakang," kata Rasulullah. "Kita makan, habis sudah selesai, tidak tersisa. Tapi yang kau bagikan sisanya, itulah sebenarnya yang tersisa buat kita kekal sampai nanti di yaumil kiamah." Saking semangatnya Nabi memberi makan kepada orang lain, dalam hadis Rasulullah pernah kita dapati beliau justru kebalikannya. Kalau itu Nabi ngasih makan, nah di hadis yang lain kebalikannya, Nabi yang kekurangan makanan. Tuh ya Allah. Malam-malam dalam satu hadis Rasulullah keluar rumah dalam keadaan perut lapar, berharap
Mudah-mudahan di luar sana ada sahabat yang bisa kasih makan. Keluar rumah nyari makan. Kalau jamaah Masjid Al-Bidin malam-malam keluar cari makanan, ada duit di kantong, enak gak kira-kira? Enak, kita bisa pilih mau makan sate atau makan martabak. Begitu Rasulullah keluar, gak ada duit yang di kantong. Beliau berharap, gak minta sih, berharap barangkali ada sahabat yang nawarin. Nabi gak pernah minta-minta. Beliau sangat mengharamkan dirinya minta-minta. Ngode-ngode juga gak boleh. Kalau ada tetangga kita keluar negeri, keluar kota, jangan lupa ya oleh-olehnya. Itu kode kagak boleh. Nabi kagak suka yang demikian. Minta-minta gak boleh, ngasih kode juga kagak boleh. Ada teman kita ulang tahun, wah ada yang ulang tahun nih bakso ya enggak? Gak boleh ya. Kalau kita sanggup beli bakso, maka jangan minta dibeliin bakso. Kecuali kalau udah gak sanggup banget begitu ya enggak? Waduh mati dan nggak ada duit sama sekali, minta bantuan darurat tuh boleh di situ. Misalnya bapak pergi keluar kota ya kan, ke Jawa, duit pada hilang ya enggak? Nah contoh doang nih, jangan terjadi ya kan. Nah barang-barang udah habis diambil orang, di situ baru kita boleh minta tuh. Pak boleh nggak saya minta bantuan, saya mau pulang ke Jakarta butuh duit 200.000, duit saya pada habis dapat musibah ya kan, ATM kagak ada, semua kagak ada, handphone juga kagak ada. Itu di situ darurat boleh. Kalau dalam keadaan normal Nabi mengharamkan kita minta kepada orang lain. Kalau kita sanggup maka beli, jangan minta. Nggak ada kacang Bali Pak Ustadz, makanya saya minta beliin. Sekarang udah ada keranjang oren ya, bisa kita cari apa tuh macam makanan dari negeri manapun, dari daerah manapun, bisa kita ketik langsung kita beli. Jangan alasan di sini kagak ada kacang Bali ya enggak, udah ada di mana-mana ya. Rasulullah SAW keluar, lalu di tengah gelap malam beliau melihat ada bayangan seorang sahabat dideketin. Ternyata itu adalah Abu Bakar. Nabi tanya, Abu Bakar, tumben malam-malam di sini? Lapar ya Rasulullah. Kau ngapain di sini juga, kata Abu Bakar. Sama, kita sama-sama lapar. Ya udah kita jalan. Barangkali di sana ada sahabat yang mau ngasih kita makan. Ternyata ketemu tuh, ya sahabat yang kedua. Begitu dideketin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nabi tanya, Umar, tumben malam ada di luar begini? Lapar ya Rasulullah. Sama, kata Abu Bakar. Nih kita 3 serangkai dalam keadaan lapar. Dengan izin Allah ada sahabat yang paham. Lihat ada Nabi, ada sahabat di luar malam-malam tuh jalan, paham. Berarti ini lagi ada sesuatu. Disuruh mampir. Tuh, disuruh mampir. Begitu masuk dikasih minuman air dingin. Orang Arab kalau dikasih suguhan air minum dingin itu hidangan yang mahal hadirin. Dulu tahun 40-an, tahun 50-an di negeri kita, kalau pengen es batu itu diimpor dari luar. Susah begitu ya. Negeri kita belum bisa bikin es batu. Kalau sekarang es batu udah banyak gak kira-kira? Banyak, kita beli es teh tuh pinggir jalan banyakan es batunya hadirin daripada tehnya, iya enggak? Tuh disuguhkan hidangan air dingin, Nabi minum, selesai minum, ya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, jangan beranjak dulu. 1 kambing udah saya siapkan tuh. 1 kambing hadirin. 1 kambing ini berapa kambing nih Pak Maruli kira-kira ya enggak? 1 kambing udah disiapkan, kata sahibul bait, dihidangkan. Itu 1 kambing habis dimakan bertiga. 1 kambing habis dimakan bertiga, ya Allah. Saking apanya tuh? Lapar ya. Selesai makan, Nabi tengok kanan, Nabi tengok kiri ke Abu Bakar dan Umar. Lalu beliau membacakan ayat terakhir surat At-Takasur. Gimana bunyi ayatnya kira-kira? Sumalatus alunna yauma izin anin naim. Yang artinya, nih kita kenyang sekarang nih Abu Bakar, Umar. Nanti di yaumil kiamah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sekali-kalinya Nabi makan kenyang hadirin ya. Kita bakalan ditanya nanti di yaumil kiamah. Bayangin, padahal makanannya halal gak kira-kira? Halal. Apalagi yang makanannya haram, hasil nipu orang ya. Apalagi yang makanannya zolimin harta orang lain. Lebih lagi bukan ditanya, tapi diseret orang tersebut
ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Yang halal aja masih ditanya, kata Rasulullah, summalatus alunna yauma izin. Ini ntar kalau ada jamaah yang makannya kenyang, kita bacain aja dia, summalatus alunna yauma izin anil naim. Dia paham begitu ya enggak? Jadi itu pernah terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi. Beliau semangat menghidangkan makanan kepada masyarakat kaum muslimin, tapi kadang-kadang Nabi juga pernah dapati beliau dalam keadaan lapar yang sangat. Makanya kalau kita lihat sejarah hidup Nabi dan Rasul, ada Nabi kaya, ada Nabi miskin. Nabi kaya siapa Nabi kaya? Nabi Sulaiman. Dari kecil udah kaya, turunan raja, namanya Sulaiman. Ya banyak. Nabi Ibrahim juga nyembelih 1000 kambing, semuanya dibagiin buat tetangga dan masyarakat. Nabi kaya Ibrahim. Ada juga Nabi miskin. Siapa contohnya? Ismail. Tuh Ismail contoh Nabi miskin. Kayaknya jangan namain anak kita Ismail begitu ya enggak. Kecuali kalau kita udah jadi sultan. Saya nggak butuh dunia lagi Pak Ustadz. Duit saya udah banyak, kagak berseri. Saya pengen anak saya rajin ibadah. Saya namakan dia Ismail, begitu ya kan? Nah, Nabi Isa juga nabi yang miskin, gak punya rumah kan Nabi Isa, keliling mulu, pindah, nomaden, kagak punya rumah. Tapi begitu Rasul yang terakhir dibangkitkan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengumpulkan 2 kemuliaan tadi. Beliau jadi nabi kaya, juga jadi nabi Hari ini beliau kaya raya. Habis hartanya dibagiin buat masyarakat. Besok berubah jadi orang miskin. Maka terkumpul 2 kemuliaan pada diri Rasulullah. Kedermawanan orang kaya dan kesabaran orang miskin. Itu ada pada diri Rasulullah. Gak ada pada nabi yang lain. Kedermawanan orang kaya dan kesabaran orang miskin. Dan itu nurun kedua sahabat yang tadi makan bareng sama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar Umar modelnya sama tuh, radhiyallahu anhuma, kaya raya, gak lama miskin, biasa aja begitu. Kalau Utsman kan kaya terus Utsman ya, kaya terus mah. Abdullah bin Auf kaya, meninggal gitu kadang kaya. Tapi kalau Abu Bakar dan Umar itu mirip kayak Rasulullah, mentalnya kuat. Hadirin, kita kalau disuruh milih udah jadi orang kaya, pengen gak jadi miskin kira-kira? Kagak bakalan siap kita ya. Pengennya kalau udah kaya terus. Tapi Rasulullah, Abu Bakar dan Umar mentalnya terhadap dunia luar biasa. Hari ini kaya, habis dibagikan. Besok jadi orang miskin, ya saja, sabar. Inilah yang namanya kehidupan. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Dan itu berganti terus tiap hari, begitu aja. Kalau kita kan pertamanya miskin, jadi orang kaya. Udah besok kaya terus, kan kita begitu, ya enggak? Kalau Rasulullah enggak, berganti terus. Bulan ini, bulan besok, bolak-balik begitu ya. Nah inilah salah satu hikmah acara akikah yang kita hadiri malam hari ini, menjadi penyemangat buat kita nih jamaah untuk semangat memberi makan kepada orang lain. Apalagi kan bentar lagi bulan Ramadan, biasanya pada semangat tuh ya kan. Masjid nyediain takjil, kan begitu ya enggak? Siapa yang mau ikut nih bantuin takjil? Nomor 1 hari pertama Ustadz Haji Adi Sulaiman, ya kan? Insya Allah. Lanjutnya Pak Haji Jarkasi dan seterusnya, ya kan? Nah itu semangat apa tuh? Memberi makan kepada orang lain. Kal qaimi minal lail was-shaimi minan nahar. Kata Nabi, orang yang semangat memberi makan orang lain, pahalanya seperti orang yang tahajud setahun penuh dan puasa sunnah setahun penuh. Tuh bayangin, Sohibul Bait ngasih makan berapa orang nih kira-kira nih, ya kan? Ada kali 1000 orang nih di luar tuh nggak kelihatan, ya kan? Pahalanya besar luar biasa. Ya orang Arab Pak Bu, kalau ngasih makan orang Arab itu yang paling bagus ditaruh di tengah, makannya di nampan. Yang paling bagus ditaruh di tengah, begitu. Kalau kita kan enggak, makan di nampan, di tengah biasanya apa tuh? Sayuran sama sambal, hadirinnya kan. Ayamnya, dagingnya ditaruh di pinggir. Kalau orang Arab yang paling cakep makanannya ditaruh di tengah. Kira-kira apa tuh yang ditaruh tengah orang Arab kira-kira tuh? Daging apa? Daging onta. Kalau kambing masih di pinggir. Kalau ayam masih di
pinggir. Tuh kalau kita diundang makan sama Sultan Arab, pasti yang di tengah itu onta. Bisa bongol onta tuh, yang atas onta tuh bisa jadi unta utuh begitu ya. Ada orang Arab bisa tuh bakar ya unta utuh, kepalanya doang yang nggak ada, dibakar utuh, begitu matang taruh di tengah begitu, taruh di tengah. Pinggirnya paling kambing ayam, yang di tengah unta. Tuh orang Arab begitu tuh ya. Makanya Rasulullah pernah sampaikan, al walidu ausatu abwabil jannah. Bakti sama orang tua, surganya di tengah, kata Nabi. Tanda orang Arab kalau bilang di tengah, itu tandanya yang terbaik. Itu tandanya yang terbaik. Nah, mudah-mudahan jamaah yang mati Allah Subhanahu wa taala melalui acara akikah ini, tentunya Sahibul Bait berharap putrinya yang bernama siapa tadi itu ya? Syifa Syafina Humaira Al-Sya. Alhamdulillah namanya bagus, Syafina. Artinya yang menjadi penawar buat keluarga ya. Humaira yang pipinya tadi itu ke merah-merahan ya kan, udah sesuai nih namanya dengan tuntunan agama. Maka insya Allah apa yang dilakukan oleh Sahibul Bait, orang tua, menjadi amal pahala, timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak nih anak bisa menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan seperti yang tadi doa dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Zarkasi, bukan hanya pelipur lara buat kedua orang tuanya, tapi juga qurratu ain buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa menjadi penjaga agama ya, dari hal-hal yang dapat menjauhkan umat Islam dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pas 20 menit ya, nggak lebih nggak kurang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik buat Sahibul Bait maupun buat kita yang hadir, sehingga kita semangat untuk hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sini saja, tapi juga kita semangat memakmurkan masjid kita Riyadul Abidin, yang insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.